Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diberi kesehatan dan diberikan rizki yang banyak dan yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Amen.
taklim kita mulai, saya mengingatkan bahwa peremajaan kepengurusan Masjid Al-Amin 2 hari lagi, yaitu tanggal 8 Oktober 2002, hari Sabtu malam Ahad. Jadi Sabtu malam Ahad besok insya Allah kita akan melaksanakan peremajaan kepengurusan Masjid Al-Amin. Dimohon para jamaah bisa menghadirinya. Seluruh jamaah khususnya yang laki-laki dimohon menghadiri peremajaan kepengurusan Masjid Al-Amin Sabtu malam Ahad ba'da Isya. Demikian informasi dari kepengurusan. Kita akan lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab An-Nasaihul Diniyah halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Jumu'ati, sholat Jumat. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang sholat Jumat, hadirin sekalian. Wa idza arafta min qablu ma warada 'anir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min tasydidati fi tarkil jama'ati. Telah kita ketahui sebelumnya keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman meninggalkan sholat berjamaah min ghairi uzrin sahihin, tanpa uzur yang sahih. Fa'lam, ketahuilah, wa tahaqqaq, dan nyatakanlah, annal mukhtalifa, bahwa orang yang tidak mengerjakan anis sholatil jumu'ati, dari sholat Jum'ah, bidzalikal wa'idi, terhadap ancaman itu, ahakku, dia lebih berhak lagi. Jadi kalau sholat berjamaah saja ada ancamannya dari Allah, ketahuilah bahwa sholat Jumat ancamannya jauh lebih besar lagi, hadirin sekalian. Wat tashdidu alaihi fi tarkiha a'zamu, dan larangan meninggalkan sholat Jumat itu sangat besar, hadirin sekalian. Jadi sholat 5 waktu, tidak mengerjakan sholat 5 waktu hukumnya dosa besar, hadirin sekalian. Meninggalkan jamaah ada ancamannya dari Rasulullah, hadirin sekalian. Dan meninggalkan sholat Jumat lebih besar lagi dosanya, hadirin sekalian. Dan lebih berat lagi ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Wa dzalika li'annaha fardu ainin bil ijma'i, karena sholat Jumat itu adalah fardu ain bil ijma'i, menurut ijma' para ulama, hadirin sekalian. Sholat 5 waktu wajib, seluruh ulama mewajibkan sholat 5 waktu. Sholat jamaah Imam Syafi'i sunnah muakkad, imam lain ada yang mewajibkannya, hadirin sekalian. Tapi kalau sholat Jumat seluruh ulama mewajibkannya, hadirin sekalian, dan fardu ain. Fardu ain itu individu wajib, tiap orang wajib, hadirin sekalian. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu diwakilkan oleh orang lain, kita tidak berdosa, hadirin sekalian. Contoh fardu kifayah adalah mengurus jenazah, mensolatkan jenazah. Di satu wilayah udah ada yang nyolatin satu aja, hadirin sekalian, yang lain sudah gugur kewajiban, tidak berdosa, hadirin sekalian. Tapi kalau ada satu masyarakat ada jenazah, sampai nggak ada yang ngurus sama sekali, sampai nggak ada yang nyolatin sama sekali, satu masyarakat itu berdosa seluruhnya, hadirin sekalian. Itu namanya fardu kifayah, fardu yang boleh diwakilkan oleh orang lain. Nah, tapi kalau fardu ain, tiap individu wajib melakukan sholat Jumat, hadirin sekalian. Tiap individu wajib, yaitu sholat 5 waktu dan terutama sholat Jumat, hadirin sekalian. Jadi sholat Jumat
saya lagi nggak bisa nih, wakilin aja deh. Nah, nggak bisa hadirin sekalian. Meninggalkannya berdosa besar hadirin sekalian. Faqad qala alaihi salam, sungguh Rasul alaihi salam bersabda, man taraka, barang siapa yang meninggalkan salasa juma'in, 3 kali sholat Jumat, min ghairi uzrin, tanpa uzur, tabba Allahu ala qalbihi, maka Allah akan menstempel hatinya. Jadi hatinya orang tersebut sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hati orang tersebut sudah dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Jadi untuk sholat Jumat kita tidak boleh main-main. Kita harus laksanakan hadirin sekalian, yaitu orang laki-laki. Orang laki-laki kita ini muslim, berakal, berdiam di tempat, maksudnya bukan musafir, maka kita wajib fardu ain melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak, maka hukumnya dosa besar. 3 kali hadirin sekalian dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Jadi kita laksanakanlah sholat Jumat. Nah, kalau perempuan gimana hadirin sekalian? Hukumnya sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat itu Jumat pengganti zuhur. Kalau ada orang perempuan melaksanakan sholat Jumat, maksudnya masjidnya mengadakan hadirin sekalian, orang perempuan tadi tidak perlu sholat zuhur lagi, karena Jumat adalah pengganti zuhur hadirin sekalian. Jadi Jumat adalah pengganti zuhur. Siapapun yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat, dia melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhurnya sudah diganti oleh sholat Jumat hadirin sekalian. Nah, masjid ini nggak ngadain berarti nggak usah. Jadi di masjid yang mengadakan lalu ada orang perempuan yang sholat Jumat, maka dia sudah mengganti sholat zuhurnya, tidak perlu lagi. Jadi orang laki-laki wajib fardu ain, orang perempuan sunnah sholat Jumat hadirin sekalian. Jadi kalau ada pilihan Jumat apa zuhur, pilih sholat Jumat, itu sunnah bagi perempuan hadirin sekalian. Wasu'ila ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya an rajulin, tentang seseorang. Orang itu yaqumul laila, salat malam, selalu salat malam, wa yasumun nahara, selalu berpuasa di siang hari, walakinnahu, tetapi orang itu la yahduru, tidak hadir, al jumu'ata, salat Jumat, wal jama'ata, dan salat jamaah. Jadi Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang tentang seseorang ini. Ada orang dia tiap malam sholat malam hadirin sekalian, kemudian siangnya dia berpuasa hadirin sekalian, tapi dia tidak menghadiri sholat Jumat dan tidak menghadiri sholat jamaah. Jadi dia sholatnya di rumah hadirin sekalian. Faqala, Ibnu Abbas menjawab. Ibnu Abbas itu sahabat Rasul hadirin sekalian, sahabat Rasul yang alim hadirin sekalian, yang mengerti tentang tafsir Al-Quran. Bahkan ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Nah, tafsir Ibnu Abbas itu tafsir yang tua hadirin sekalian, yang sangat tua, yang sangat lama. Bahkan ada ulama yang mengatakan pertama kali tafsir disusun adalah tafsirnya Ibnu Abbas hadirin sekalian. Jadi Ibnu Abbas itu orang yang alim di zaman Rasul. Nah, Ibnu Abbas menjawab, huwa finnar, dia di neraka. Jadi dia di neraka. Jawabannya simpel hadirin sekalian, dia di neraka. Artinya sholat malamnya percuma, artinya puasanya percuma kalau nggak sholat Jumat, terutama sholat Jumat dan sholat berjamaah hadirin sekalian. Jadi dia di neraka meskipun sholat malam, meskipun puasa,
tiap siang hadirin sekalian, dia di neraka manakala meninggalkan sholat Jumat hadirin sekalian. Jadi kita umat Islam ini punya standar hadirin sekalian. Misalkan ada mbah atau ajengan atau katakanlah orang pinter, dia bisa segala macam. Kita perhatikan aja, Jumat sholat gak? Oh enggak, udah nggak usah diikutin hadirin sekalian. Lalu sholat 5 waktu di masjidnya apa di rumah? Oh di rumah mulu, nggak pernah ke masjid. Udah yang gitu-gitu jangan diikutin hadirin sekalian. Itu standar kita, standar umum dari Rasul. Sholat Jumatnya gimana? Sholat berjamaahnya gimana? Wah dia nggak pernah ke masjid. Ada yang bilang sholatnya di Mekah, lebih nggak mungkin lagi hadirin sekalian. Nah yang begitu-begitu jangan kita ikutin hadirin sekalian. Udah yang standar aja hadirin sekalian. Standar itu sholat Jumat itu wajib, penting bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap umat Rasul hadirin sekalian. Lalu kalau dia nggak sholat Jumat, meskipun kelihatannya bisa ngobatin orang, ilmunya tinggi, jangan diikutin hadirin sekalian. Bisa saja bukan dari Rasul hadirin sekalian. Jadi kita punya standar hadirin sekalian. Jangan kita ada disebut orang pinter lalu kita main percaya aja hadirin sekalian. Sholatnya aja yang ditanya hadirin sekalian. Dia sholat Jumat enggak? Oh enggak. Dia sholatnya sono jauh di Mekah. Oh dia sholatnya di rumah terus. Nah yang begitu jangan diikuti hadirin sekalian. Walaisa yasa'u mu'minan ayatrukal jum'ata. Tidak ada keringanan bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sholat Jumat min ghairi uzrin, tanpa uzur. Wa huwa yasma'u qaula, padahal dia mendengar firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah ini adalah dalil wajibnya sholat Jumat hadirin sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika dipanggil, lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka berangkatlah, ila zikrillahi, menuju panggilan Allah, menuju ingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi jika kita mengetahui, meninggalkan aktivitas jual beli atau perdagangan atau usaha kita atau kerjaan apapun saja, itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui hadirin sekalian. Biasanya Jumat itu lagi rame-ramenya dagang hadirin sekalian. Nah jadi lagi rame-ramenya dagang, sholat bisa besok. Jumat depan sudah beda lagi hadirin sekalian. Jadi kita sholat Jumat itu lebih baik daripada kita masih tetap ngurus bisnis kita hadirin sekalian. Memang masih diampuni hadirin sekalian kalau kita terlambat, khutbahnya terlambat masih diampuni. Tapi kalau terus menerus itu tidak baik hadirin sekalian. Berarti kita berusaha untuk meninggalkan jual beli kita. Di sini wakilnya jual beli hadirin sekalian, padahal maksudnya adalah seluruh aktivitas kita hadirin sekalian. Yang guru berhenti ngajar kemudian sholat Jumat, yang bos berhenti memimpin lalu dia sholat Jumat, yang pedagang dia berhenti jual beli lalu dia sholat Jumat.
disebut jual beli karena jual beli itu lebih sulit untuk ditinggalkan hadirin sekalian, sehingga wakil di sini pekerjaannya adalah jual beli hadirin sekalian. Misalkan lagi banyaknya pelanggan hadirin sekalian, kalau ditinggal sholat Jumat dulu, pelanggan udah pada bubar hadirin sekalian, lalu nggak dapat duit. Nah itu pikiran kita, nggak dapat duit, padahal belum tentu nggak dapat duit. Bisa jadi lebih banyak lagi rezeki yang diberikan oleh Allah yang kita tidak tahu hadirin sekalian. Ini misalkan hadirin sekalian, misalkan terjadi bos ngelarang sholat Jumat hadirin sekalian. Bos ngelarang sholat Jumat itu, menurut kita sholat Jumat itu sangat penting hadirin sekalian. Lalu kalau sholat Jumat berarti pilihannya dipecat hadirin sekalian. Nah kata Allah, dipecat itu lebih baik daripada kerja nggak bisa sholat Jumat hadirin sekalian. Yang demikian itu lebih baik daripada bekerja tapi nggak bisa sholat Jumat, tapi nggak bisa sholat hadirin sekalian. Jika kamu mengetahui, nah ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin sekalian. Jadi cari kerjaan yang ibadah itu kita nyaman hadirin sekalian. Kalau sholat diizinkan, sholat zuhur jam 2 boleh hadirin sekalian ya. Yang penting dia bisa sholat. Lalu kalau Jumat itu nggak ada toleransi hadirin sekalian. Kalau Jumat ya jam 12 udah harus hadir hadirin sekalian. Jam 1 udah bubar hadirin sekalian. Berarti untuk sholat Jumat ini benar-benar penekanan hadirin sekalian. Nggak bisa kita ngumpulin orang lagi lalu bikin sendiri, nggak bisa hadirin sekalian. Udah pada bubar hadirin sekalian. Jadi kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Itu insya Allah urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.